Pernah nggak kalian buka TikTok, tapi niatnya tuh cuma scroll-scroll bentar, tapi kayak beberapa menit kemudian itu malah beli sesuatu yang sebelumnya barang itu sama sekali nggak pernah ada di daftar kebutuhan kalian. Fenomena ini tuh terjadi pada banyak orang, lalu kok bisa sih itu terjadi? Aku Iqbal, jadi di sini aku bakal membahas kenapa sih orang-orang itu selalu impulsif buying, terutama di TikTok Shop. Terus di sini aku juga bakal menjelaskan tentang perspektif media and cultural studies. Terus juga ada menjelaskan tentang konsep FOMO atau bisa dibilang fear of missing out. Terus juga ada teori representasi dari Stuart Hall, dan juga ada political economy of media dari Vincent Mosco. Jika dulu kita berbelanja karena membutuhkan sesuatu, kini prosesnya itu kayak berjalan sebaliknya. Kita justru nemuin kebutuhan baru setelah membuka media sosial, TikTok contohnya. Jadi TikTok itu bukan lagi sekedar aplikasi hiburan. Platform ini tuh kayak ngabungin promosi, hiburan, dan transaksi dalam satu tempat. Jadi setelah kita nonton video, algoritma itu mulai mempelajari apa yang kita sukai. Terus kalau kita berhenti beberapa detik pada video parfum, skincare, atau aksesoris, konten itu kayak terus bermunculan. Jadi di sisi lain, muncul live shopping yang menawarkan diskon terbatas, kreator yang memberikan ulasan positif, hingga ribuan komentar yang mengatakan auto check out atau wajib punya. Tanpa sadar, semua elemen tersebut menciptakan dorongan untuk membeli. Nah, fenomena ini kemudian dikenal sebagai fear of missing out atau yang bisa kita sebut biasanya itu FOMO. Jadi, menurut Przybylski dan rekan-rekannya di tahun 2013 itu, kalau fear of missing out atau FOMO itu orang yang takut kehilangan informasi atau takut kehilangan tren atau takut ketinggalan kayak sesuatu hal-hal yang lagi viral di zaman sekarang. Contohnya kayak orang-orang sekarang yang kalau misal ada promo dikit-dikit itu beli, dikit-dikit itu beli. Nah, itu yang bisa dibilang kenapa ke orang-orang impulsif buying, ya karena mungkin mereka bisa dibilang kayak FOMO. Terus kalau mereka itu emang benar-benar nggak mau kehilangan tren yang lagi viral sekarang. Apalagi kalau sekarang kan barang viral itu kan mesti kalau lagi naik dikit itu harganya bisa turun, terus habis itu bisa dibuat promo gini, promo gitu. Di media sosial, perasaan ini tuh semakin mudah muncul. Ketika kita melihat banyak orang beli produk yang sama, ngasih ulasan positif, atau nunjukin hasil penggunaannya, kita itu mulai kepikiran kayak, apa iya kita harus punya? Padahal, dorongan-dorongan kayak gitu itu belum tentu berasal dari kebutuhan. Seringkali kita itu hanya tidak ingin merasa menjadi satu-satunya orang yang belum mengikuti tren. Tapi ada pertanyaan yang lebih menarik. Mengapa semua produk bisa terlihat begitu penting? Contoh kayak tumbler, parfum, atau skincare bisa terasa lebih bernilai dibanding fungsi aslinya. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu melihat bagaimana media membentuk makna. Menurut Stuart Hall, media tidak hanya menampilkan realitas, tetapi juga membangun makna terhadap realitas tersebut. Misalnya, sebuah tumbler pada dasarnya hanyalah tempat untuk membawa air minum, namun di TikTok, tumbler sering muncul dalam konten tentang gaya hidup sehat, olahraga, dan produktivitas. Akibatnya, tumbler itu nggak lagi dipandang sebagai sekedar wadah minum, tapi sebagai simbol seorang yang hidup sehat dan disiplin. Contoh lain ada di skincare. Banyak konten menampilkan rutinitas perawatan wajah dengan pencahayaan yang indah, kamar yang rapi, dan musik yang menenangkan gitu. Yang dijual itu bukan cuma produk, tapi juga gambaran tentang kehidupan yang ideal. Jadi dengan kata lain, media itu menciptakan makna baru. Kita akhirnya itu membeli bukan hanya karena fungsi barang tersebut, tetapi juga karena makna yang melekat padanya. Pertanyaan yang tadi itu sebenarnya bisa terjawab oleh perspektif yang dikemukakan sama Vincent Mosco. Jadi menurut Mosco itu kalau media itu bukan cuma tentang institusi budaya, tapi media itu juga tentang institusi ekonomi yang berfokuskan pada keuntungan.
Jadi kalau disambungin sama TikTok Shop yang tadi, itu jadi kalau TikTok Shop itu pasti juga memiliki kepentingan satu sama lain. Contoh, penjual itu memiliki kepentingan kalau barangnya itu terjual. Terus konten kreator punya kepentingan kalau dia itu pengen mendapatkan keuntungan dari affiliate program yang dia buat itu. Pembeli juga pengen punya keuntungan dari barang yang dia beli, pengen dapat barang yang bagus. Dan juga TikTok sendiri, dia itu juga pengen punya keuntungan dari kita, dari penjual, affiliate, sama pembeli. Itu kalau kita melakukan transaksi di situ, pas otomatis TikTok itu pasti mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, artinya kalau semakin kita sering ngeluangin waktu kita buat ngelihat barang-barang yang ada di TikTok atau konten yang ada di TikTok, secara gak langsung itu kita juga memberi sebuah keuntungan ke penjual, ke affiliate, dan juga ke bagian TikTok itu sendiri sih. Algoritma terlebih dahulu mengenali minat pengguna, kemudian menampilkan konten yang dianggap relevan. Melalui teori representasi Sturtol, kita melihat bahwa media memberikan makna baru terhadap sebuah produk sehingga produk tersebut tampak lebih bernilai daripada fungsi sebenarnya. Makna inilah yang kemudian memicu fear of missing out atau FOMO, yaitu rasa takut tertinggal dari orang lain. Pada akhirnya, kondisi tersebut itu mendorong pengguna untuk melakukan pembelian. Dari sudut pandang political economy of media, seluruh proses ini juga menghasilkan keuntungan ekonomi bagi platform, penjual, dan kreator. Dengan demikian, keputusan membeli bukan hanya dipengaruhi oleh kebutuhan pribadi, tetapi juga oleh cara media membentuk makna dan mengelola perhatian penggunanya. Jadi intinya itu, yang bermasalah di sini itu bukan karena kita yang terlalu gampang untuk check out barang, tapi di sini tuh emang perlu disadari kalau media sosial itu benar-benar didesain buat menarik perhatian pengguna atau penonton. Jadi di sini kita itu sebagai pengguna TikTok atau pengguna medsos lainnya, kita harus memfilter atau kita harus merenungkan diri kita sendiri gitu, kayak kita itu sebenarnya butuh barang ini atau kita itu cuma sekedar FOMO. Janji minggu depan, lagi masih I'm so